Bagaimana jika gurun yang tandus bisa disembuhkan hanya dengan makhluk mikroskopis tak kasat mata? Di dekat gurun Taklamakan, hamparan pasir yang dulu beterbangan liar kini berubah menjadi lapisan keras yang menahan angin. Terobosan ini dikembangkan oleh para ilmuwan dari Chinese Academy of Sciences yang berhasil memanfaatkan mikroba hasil pengembangan laboratorium untuk menciptakan kerak pelindung alami di atas pasir. Butiran yang sebelumnya rapuh dan mudah terangkat badai kini menyatu, membentuk permukaan stabil dalam waktu relatif singkat. Proses yang biasanya membutuhkan puluhan tahun secara alami, kini dipercepat menjadi hanya 10 hingga 16 bulan. Hasilnya, bukan sekedar perubahan tekstur tanah, melainkan fondasi awal bagi ekosistem baru. Di tengah ancaman badai pasir dan panas ekstrim, inovasi ini menjadi secercah harapan bahwa gurun bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan awal dari eksperimen besar memulihkan bumi yang terluka. Kunci dari keajaiban ini bukan mesin raksasa atau bahan kimia sintetis, melainkan Cyanobacteria, mikroorganisme purba yang telah bertahan sejak 3,5 miliar tahun lalu. Organisme bertenaga matahari ini memiliki kemampuan fotosintesis dan daya tahan luar biasa terhadap lingkungan ekstrim. Ketika disebarkan di atas pasir, mereka mulai bekerja secara perlahan, menghasilkan zat lengket alami yang merekatkan butiran pasir satu sama lain. Lebih dari itu, Cyanobacteria mampu melakukan fiksasi nitrogen, mengubah gas nitrogen bebas di udara menjadi nutrisi yang dapat diserap tanaman. Kemampuan inilah yang membuatnya sangat berharga dalam proses restorasi lahan. Dalam kondisi yang sebelumnya terlalu keras bagi tumbuhan muda untuk bertahan, mikroba ini menciptakan lapisan pelindung sekaligus sumber nutrisi. Mereka membangun fondasi kehidupan dari bawah, mempersiapkan panggung bagi semak dan rerumputan untuk tumbuh tanpa langsung dihancurkan angin kencang atau suhu yang membakar. Pada tahun pertama penerapan, perubahan mulai terlihat jelas. Permukaan pasir yang telah dirawat tak lagi gembur dan kosong. Lapisan atasnya mulai menyimpan nitrogen dan fosfor, dua unsur penting bagi pertumbuhan tanaman. Sel-sel mikroba yang mati serta zat gula yang mereka hasilkan menumpuk, menciptakan material organik yang memperkaya tanah. Perlahan, ekosistem mikro terbentuk di sana, memperkuat struktur kerak dan membuatnya semakin sulit ditembus atau dihancurkan cuaca ekstrim. Apa yang sebelumnya hanyalah pasir tak bernyawa, kini berubah menjadi lapisan biologis aktif. Kerak ini berfungsi seperti tameng alami, menahan butiran agar tidak terangkat angin. Bagi tim restorasi, periode ini adalah momen emas untuk menanam bibit tanaman sebelum badai datang. Setiap hari tanpa erosi berarti peluang lebih besar bagi vegetasi untuk berakar dan bertahan, mengubah lanskap gurun sedikit demi sedikit. Uji laboratorium menunjukkan hasil yang mengejutkan. Kerak mikroba ini mampu mengurangi erosi angin hingga lebih dari 90%. Angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan potensi perubahan besar bagi wilayah yang rutin dilanda badai pasir. Dengan berkurangnya pasir beterbangan, risiko gangguan transportasi dan kerusakan infrastruktur jalan raya di sekitar gurun ikut menurun. Intensitas badai pasir yang lebih rendah juga berarti kualitas udara yang lebih baik bagi masyarakat sekitar. Namun, para peneliti menegaskan, lapisan ini bukan tanpa kelemahan. Kerak dapat rusak jika sering terinjak, terlindas kendaraan, atau terkena penggembalaan liar. Artinya, keberhasilan teknologi ini bergantung pada pengelolaan wilayah yang bijak. Tanpa perlindungan, upaya restorasi bisa kembali hancur. Tetapi dengan perencanaan tepat, teknologi ini menjadi alat strategis untuk menahan laju penggurunan yang selama ini sulit dikendalikan. Riset komprehensif yang dipublikasikan dalam jurnal Soil Biology and Biochemistry ini membuka babak baru dalam upaya global melawan desertifikasi. Dengan menggabungkan teknologi pengendalian pasir berbasis mikroba dan program penanaman vegetasi bertahap, ilmuwan kini memiliki strategi yang terukur dan ilmiah. Pendekatan ini tidak memaksa alam bekerja lebih cepat, melainkan membantu mempercepat proses biologis yang sebenarnya sudah ada. Pemantauan jangka panjang masih terus dilakukan untuk memastikan metode ini efektif di berbagai jenis iklim gurun di seluruh dunia. Jika berhasil direplikasi, teknik ini bisa menjadi model restorasi lahan kering dari Asia hingga Afrika. Di tengah krisis iklim dan degradasi tanah yang kian meluas, makhluk purba berukuran mikroskopis ini membuktikan bahwa solusi masa depan terkadang tersembunyi dalam kehidupan paling sederhana di planet kita.